Selamat siang Dr. Leni dan Pak Iwan. Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 10 akan menerangkan tentang titik-titik dari meridian dan meridian 2. Selamat pagi, aku Welis Kuntoro, NIM 203083. Ingin menjelaskan beberapa titik akupuntur. Mari kita lihat dulu. Yang pertama adalah titik Huyin atau kita ngomong Ren 1. Lokasinya terletak di tengah-tengah perineum pada laki-laki, terletak pada antara dubur dan skrotum atau kantung buah pelir, sedangkan pada wanita terletak di antara dubur dengan bibir kemaluan. Fungsinya adalah membersihkan panas, menguatkan ginjal, dan menghilangkan lembab, melancarkan menstruasi. Cara penusukannya ditusuk tegak lurus sedalam 0,5 sampai 1 cun. Boleh dimaksa. Keistimewaan titiknya adalah titik pertemuan meridian Du dan meridian Chong. Titik kedua ada Gu Sugu atau Ren 2. Terletak pada garis tengah perut atau ventral di tengah-tengah persatuan tulang kemaluan. Fungsinya adalah melancarkan buang air kecil dan mengaktifkan sistem perkemihan, melancarkan menstruasi dan menghilangkan nyeri. Cara penusukannya ditusuk tegak lurus sedalam 0,5 sampai 1 cun. Boleh dimoksa. Keistimewaannya merupakan titik pertemuan antara meridian Ren dan meridian Kan atau hati. Titik ketiga adalah Chongqi atau Ren 3. Lokasi terletak 4 cun di bawah pusar atau umbilikus. Fungsi menguatkan kantung kemih, menghilangkan lembab, menghilangkan stagnasi, menguatkan pemanas bawah, meregulasi menstruasi dan menguatkan ginjal. Cara penusukan ditusuk tegak lurus sedalam 0,5 sampai 1 cun. Boleh dimoksa. Keistimewaan titik merupakan titik mu ventral dari kantung kemih, merupakan titik pertemuan antara meridian Ren dengan meridian yin kaki. Titik keempat adalah Kuanyan atau Ren 4. Lokasinya 3 cun di bawah pusar. Fungsinya menyebarkan dan memperbarui sumber qi, meregulasi menstruasi dan melancarkan buang air kecil. Cara penusukan ditusuk tegak lurus dan 0,8 sampai 1,5 cun. Boleh dimoksa. Keistimewaan titik merupakan titik mu ventral dari usus kecil, merupakan titik pertemuan antara meridian Ren dengan meridian yin kaki. Titik kelima Asimen atau Ren 5. Lokasi terletak 2 cun di bawah pusar atau umbilikus. Fungsi melancarkan qi dan mengurangi rasa sakit, melancarkan buang air kecil. Cara penusukan tegak lurus dalam 0,5 sampai 1 cun. Boleh dimoksa. Hati-hati pada wanita hamil. Keistimewaan titik merupakan titik mu ventral dari Sanqiao. Titik ke-6 Qihai. Qihai terletak 1,5 cun di bawah pusar atau umbilikus. Fungsi menambah dan menguatkan qi, meregulasi menstruasi dan menguatkan esensi atau qing. Cara penusukan ditusuk tegak lurus dalam 0,8 sampai 1,2 cun. Boleh dimoksa. Titik ketujuh adalah Yinqiao atau Ren 7. Lokasi terletak 1 cun di bawah pusar. Fungsi melancarkan
Menstruasi melancarkan pembuangan, mengaktifkan qi, dan melancarkan penyebaran esensi. Cara penusukan ditusuk tegak lurus dalam 0,8 sampai 1,2 jun, boleh dimoksa. Hati-hati pada wanita hamil. Keistimewaan titik pertemuan Ren dengan meridian Chong, meridian San Yin kaki. Titik selanjutnya adalah titik Sen Sui atau Ren 8. Lokasinya terletak di tengah-tengah pusar atau umbilikus. Fungsinya menghangatkan yang, melancarkan buang air kecil, menghentikan diare, dan meringankan kondisi prolapsus. Cara penusukannya, karena dia sudah steril, jadi titik ini umumnya tidak ditusuk, boleh dimoksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiana. Saya dari kelompok 10 dengan NIM 203084. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan penusukan meridian Ren ke-9 sampai dengan 16. Mari kita mulai. 9 Sui Fen terletak 1 cun di atas pusar umbilikus. Indikasi udem, tidak dapat berkemih, nyeri perut, diare, mual, muntah. Cara akupuntur ditusuk tegak lurus sedalam 0,5 sampai dengan 1 cun, boleh dimoksa. Kemudian Ren 10 Xiaowan terletak 2 cun di atas pusar umbilikus. Indikasi suara keroncongan dalam usus karena dorongan gas, mual, muntah, nyeri perut, diare, daya pencernaan lemah, terdapat benjolan dalam perut. Cara akupuntur ditusuk tegak lurus sedalam 0,8 sampai dengan 1,5 cun, boleh dimoksa. Adapun fungsi spesifik adalah merupakan titik pertemuan antara meridian Ren dengan meridian limpa. Kemudian Ren 11 Qianli terletak 3 cun di atas pusar umbilikus. Indikasi nyeri, ulu hati, kembung, mual, muntah, tidak ada nafsu makan, udem. Cara akupuntur ditusuk tegak lurus sedalam 0,8 sampai dengan 1,2 cun, boleh dimoksa. Ren 12 Chungwan, lokasi terletak 4 cun di atas pusar umbilikus. Indikasi nyeri ulu hati, makanan atau cairan asam keluar dari lambung, mual, muntah, mata seluruh badan kuning, penyakit jiwa misalkan mania, skizofrenia, dan lain-lain. Cara akupuntur ditusuk tegak lurus sedalam 0,8 sampai dengan 1,2 cun, boleh dimoksa. Kemudian Ren 13 Sangwan terletak 5 cun di atas pusar umbilikus. Indikasi nyeri ulu hati, perut rasa kembung, mual, muntah, bersendawa, penyakit jiwa. Cara akupuntur ditusuk tegak lurus sedalam 0,8 sampai dengan 1,2 cun, boleh dimoksa. Adapun fungsi spesifik adalah merupakan titik pertemuan meridian usus kecil dengan meridian Wei lambung. Kemudian Ren 14 lokasi terletak pada garis tengah perut ventral 6 cun di atas pusar umbilikus. Indikasi adalah nyeri ulu hati, mual muntah, nyeri jantung, palpitasi, penyakit jiwa. Cara akupuntur ditusuk tegak lurus sedalam 0,3 sampai dengan 0,8 cun, boleh dimoksa. Fungsi spesifiknya adalah merupakan titik mu ventral dari jantung. Ren 15 Ciwei
Lokasi terletak pada ujung tonjolan sifoideus. Indikasi nyeri dada, bersendawa, mual, muntah, kembung, penyakit jiwa. Cara akupuntur, miring ke bawah, tusuk sedalam 0,5 cun. Fungsi spesifik adalah merupakan titik luo meridian Ren. Kemudian Ren 16 adalah Chung Ting. Terletak di dada pada garis tengah perut, ventral setinggi level sela iga ke-5. Indikasi dada dan iga terasa pengap dan kembung, nyeri jantung, mual muntah. Adapun cara akupuntur adalah miring ke bawah, tusuk sedalam 0,3 sampai dengan 0,4 cun. Demikianlah beberapa titik Ren 9 sampai 16 yang telah saya praktekkan. Sekian, saya Wiana dari kelompok 10. Terima kasih. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yanto dari kelompok 10 dengan NIM 203085. Saya akan memperkenalkan titik Ren atau CV 17 hingga 24. Mari kita mulai. Ren 17, Tanzhong, ada yang disebut Shanzhong. Lokasi di garis tengah tubuh setinggi interkostal 4 pada pertengahan kedua puting susu. Cara penusukan 0,3 hingga 0,5 cun subcutaneous, boleh dimuksa. Hati-hati, pneumotoraks. Kegunaan 1. Melegakan pernafasan, mengatur qi. 2. Penyakit jantung koroner. 3. Asma bronchiale. 4. Meningkatkan produksi ASI. Ren 18, Yutang. Lokasi dari garis tengah tubuh setinggi interkostal 3. Cara penusukan 0,3 hingga 0,5 cun subcutaneous, boleh dimuksa. Kegunaannya 1. Melegakan pernafasan. 2. Angina pectoris. 3. Asma bronchialis. Ren 19, Zikong. Lokasi di garis tengah bagian depan setinggi interkostal 2. Cara penusukan 0,3 hingga 0,5 cun subcutaneous, boleh dimuksa. Kegunaan 1. Melegakan pernafasan, mengatur qi. 2. Asma bronchiale. 3. Tonsilitis akut atau radang tenggorokan. Ren 20, Huakai. Lokasi di garis tengah tubuh bagian depan setinggi interkostal 1. Cara penusukan 0,5 cun miring. Kegunaannya 1. Melegakan pernafasan. 2. Mengurangi qi. Ren 21, Xuanqi. Lokasi di garis tengah tubuh bagian depan, di bawah batas atas menobrium sterni. Cara penusukan 0,5 cun miring. Kegunaan 1. Melegakan pernafasan. 2. Mengurangi gangguan di tenggorokan. 3. Mengurangi aliran qi. Ren 22, Tiantu. Lokasi 0,5 cun di atas sternum, di tengah-tengah fossa suprasternal. Cara penusukan 0,2 cun tegak lurus sampai menembus kulit. Hati-hati, titik yang berbahaya karena terdapat vena besar. Hanya boleh dilakukan bagi yang sudah berpengalaman. Kegunaan 1. Mengurangi qi di paru-paru. 2. Mengurangi batuk dan sesak nafas. 3. Mengurangi gangguan tenggorokan. Ren 23, Lianquan. Lokasi di garis tengah tubuh bagian depan, di batas atas tulang tiroid. Cara penusukan 0,3 hingga 1 cun miring ke atas. Moksa tidak boleh di beberapa teks.
Kegunaan: 1. Berguna untuk lidah. 2. Berguna untuk tenggorokan, menghilangkan dahak. 3. Menguatkan suara. Ren 24. Chengjiang. Lokasi di garis tengah tubuh bagian depan, di bawah bibir bawah, yaitu di mentolabial roof. Cara penusukan 0,2 sampai 0,3 cun miring ke atas. Kegunaan: 1. Menghilangkan angin dari luar. 2. Mengurangi nyeri dan peradangan. Keistimewanya merupakan titik luo, titik sun miao ghost untuk epilepsi dengan gangguan manik. Titik pertemuan Tumai, ST, dan LI. Saya siap Lisa, NIM 203086, akan melakukan penusukan beberapa titik akupuntur di meridian Tu. Meridian Tu adalah meridian GP, Tu 1 Sangxiang. Sangxiang terletak di tengah-tengah garis penghubung coccygeus dan anus. Cara penusukannya miring 45 derajat ke atas sedalam 0,5 sampai 1 cun. Fungsinya menenangkan jiwa dan mengurangi perang, melancarkan buang air besar dan menghilangkan hemoroid. Keistimewaan titik ini merupakan titik low dari meridian istimewa Tu. Merupakan titik pertemuan meridian Tu dengan meridian ginjal. Tu 2 Yaosu pada hiatus sakralis, tepatnya pada titik pertemuan sakrum dengan os coccygeus. Cara penusukan miring sedikit ke atas. Sedalam 0,5 sampai 1 cun. Boleh dimoksa. Fungsinya mengaktifkan meridian dan menghilangkan sakit. Tu 3 Yaoyang Tuan terletak di garis tengah dorsal di bawah proses finalis L4. Cara penusukannya sedikit miring ke atas. Lumayan. Sedalam 0,5 sampai 1 cun. Boleh dimoksa. Fungsinya melegakan dan membersihkan meridian dan saluran-saluran lainnya. Tu 4 Mingmen. Lokasi di bawah prosesus finalis L2. Cara penusukan tusuk agak miring ke atas sedalam 0,5 sampai 1 cun. Boleh dimoksa. Fungsinya menghangatkan dan memperbaharui yang dari ginjal. Tu 5 Shiensu. Lokasi terletak di bawah prosesus finalis L1. Cara penusukan agak miring ke atas sedalam 0,3 sampai 0,5 cun. Fungsinya menambah yang dan menguatkan limpa. Boleh dimoksa. Tu 6 GP6 Cicung. Lokasi di bawah prosesus finalis torakal 11.
Cara penusukan, tusukkan agak miring sedalam 0,5 sampai 1 cun. Boleh dimoksa. Fungsinya menguatkan limpa, melancarkan buang air kecil, menguatkan jiwa dan mengurangi kram. Tuk 7, GV7. Tungsu. Lokasi di bawah prosesus finalis torakal 10. Cara penusukan, tusuknya miring sedalam 0,5 cun sampai 1 cun. Boleh dimoksa. Fungsinya menguatkan limpa, melancarkan buang air kecil. Tuk 8, GV8. Jinso. Lokasi di bawah prosesus finalis torakal 9. Cara penusukan, tusuk agak miring ke dalam 0,5 sampai 1 cun. Boleh dimoksa. Fungsinya menguatkan jiwa dan mengurangi kram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yati. Saya kuliah di ITSK Dr. Sapruun Malang, jurusan D3 Akupuntur dengan NIM 302087. Ini saya akan mempraktekkan meridian DU, yaitu mulai dari DU 9 sampai DU 16. Adapun manfaat atau fungsi dari meridian ini yaitu meredakan perasaan tercekik di dada, mengatur sirkulasi qi, mengurangi sesak napas, menenangkan pikiran, mengembalikan kesadaran, mengeliminasi patogen angin, dan mengurangi nyeri. Berikut adalah titik DU9 atau C yang dimulai dari torakal 7, DU Lingtai, DU Sentau, DU Sencu, DU Tautau, DU Tachau, Yamen, dan Fungfu. Saya akan memulai melakukan penusukan di titik DU9 atau C yang terletak di bawah prosesus spinalis torakal 7 atau sejajar dengan inferior scapula. Teknik penusukannya dilakukan tegak lurus sedalam 0,5 cun. Untuk meridian Lingdai atau Sentau, teknik penusukannya miring atau menyerong, yaitu sedalam 0,3 cun. Untuk meridian DU 12 sampai 16, teknik penusukannya tegak lurus sedalam 0,5 cun. Untuk meridian Yamen dan Fungfu tidak boleh dimoksa. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, saya Yulianti 203088. Pada kesempatan ini, saya akan menerangkan tentang titik-titik dari meridian Tu, yaitu mulai dari meridian Tu 17 sampai Tu 28. Titik Tu 17 atau GV17, yaitu titik Naupu. Lokasinya adalah pada garis tengah kepala bagian belakang, 2,5 cuan dari batas bawah rambut bagian belakang, 1,5 cuan ke atas dari Tu 16, yaitu titik Fengfu pada turunan batas atas tonjolan occipital eksternal. Cara penusukannya adalah dalam setengah sampai 0,8 cuan secara miring, dan titik ini boleh dimoksa. Fungsinya adalah menjernihkan otak, membuka indera, menenangkan liver, dan mengusir angin. Keistimewaan titik ini merupakan titik pertemuan antara meridian Tu dengan meridian kandung kemih.
titik Tu 18 atau GV 18, yaitu titik Changjian. Lokasinya adalah pada garis tengah bagian belakang kepala, 4 cuan ke atas dari garis rambut bagian belakang, 1,5 cuan di atas Tu 17 atau titik Nauku. Cara penusukannya adalah dalam 0,2 sampai 0,3 cuan secara miring, dan titik ini boleh dimoksa. Fungsi titik ini adalah menjernihkan otak, membuka indera, menenangkan liver, dan mengusir angin. Tu 19 atau GV 19, yaitu titik Houting. Lokasinya adalah pada garis tengah bagian belakang kepala, 5,5 cuan ke atas dari garis rambut bagian belakang, 1,5 cuan ke atas dari Tu 18 atau titik Changjian. Cara penusukannya adalah dalam 0,2 sampai 0,3 cuan ditusuk secara miring, dan titik ini boleh dimoksa. Fungsinya adalah menenangkan liver, mengusir angin, menenangkan jiwa, dan menghilangkan kram. Tu 20 atau GV 20, yaitu titik Pai Hui. Lokasinya adalah pada garis tengah kepala bagian belakang, 5 cuan dari garis batas rambut depan, pertengahan garis penghubung ujung kedua telinga. Cara penusukannya adalah dalam 0,5 sampai 0,8 cuan miring ke belakang. Titik ini boleh dimoksa atau ditusuk sampai berdarah. Fungsi titik ini adalah menenangkan liver, mengusir angin, menenangkan jiwa, dan menghilangkan kram. Keistimewaan titiknya adalah merupakan titik pertemuan meridian Tu dan meridian kandung kemih. Titik Tu 21 atau GV 21, yaitu titik Qianting. Lokasinya adalah pada garis tengah kepala bagian belakang, 3,5 cuan dari batas rambut bagian depan, 1,5 cuan ke depan dari titik Tu 20 atau titik Pai Hui. Cara penusukannya adalah 0,5 sampai 0,8 cuan secara miring ke belakang, dan titik ini boleh dimoksa. Fungsi dari titik ini adalah menenangkan jiwa dan menghilangkan kram, menenangkan liver, dan mengusir angin. Titik Tu 22 atau GV 22, yaitu titik Xin Hui. Lokasinya adalah pada garis tengah kepala, 2 cuan dari garis batas rambut bagian depan, 3 cuan di depan titik Tu 20 atau titik Pai Hui. Cara penusukannya adalah dalam 0,2 cuan miring ke belakang. Pada anak-anak yang ubun-ubunnya belum tertutup sempurna, titik ini tidak boleh ditusuk. Titik ini boleh dimoksa. Fungsi titik ini adalah menenangkan jiwa dan menghilangkan kram, menenangkan liver, dan mengusir angin. Titik Tu 23 atau GV 23, yaitu titik Shangxing. Lokasinya adalah pada garis tengah kepala, 1 cuan ke belakang dari garis batas rambut depan. Cara penusukannya adalah dalam 0,3 sampai 0,4 cuan secara miring ke belakang, dan titik ini boleh dimoksa. Fungsi titik ini adalah menguatkan otak, memperkuat jiwa, mengurangi rasa sakit, dan mengaktifkan dukaan tubuh bagian atas atau rongga bagian atas. Titik Tu 24 atau GV 24, yaitu titik Senting. Lokasinya adalah 0,5 cuan di belakang garis batas rambut anterior. Cara penusukannya adalah sedalam 0,5 sampai 0,8 cuan secara miring ke belakang, dan titik ini boleh dimoksa.
Fungsi titik ini adalah menenangkan secara keseluruhan, memperkuat jiwa, mengurangi rasa sakit, dan membuka indera. Tu-25 atau GV25, yaitu titik sulial, terletak pada tepat di puncak hidung. Cara penusukannya adalah dalam 0,1 sampai 0,2 cuan secara miring ke atas atau dikeluarkan darah dengan jarum prisma. Titik ini tidak boleh dimoksa. Fungsinya adalah membalikan arah qi yang terbalik dan mengaktifkan hidung. Tu-26 atau GV26, yaitu titik sui kou atau rencong. Lokasinya adalah pada garis tengah kepala bagian depan, sepertiga bagian atas dari jarak antara hidung dan tepi bibir atas pada filtrum. Cara penusukannya adalah dalam 0,2 sampai 0,3 cuan miring ke atas, dan titik ini boleh dimoksa. Fungsinya adalah menjernihkan otak dan membuka indera, mengusir angin dan menghilangkan kram. Keistimewaan titik ini merupakan titik pertemuan antara meridian tu dan meridian lambung. Titik Tu-27 atau GV27, yaitu titik tui tuan. Lokasinya adalah pada garis tengah kepala bagian depan pada tuberkulum bibir, batas atas filtrum pada bagian bibir atas yang berwarna merah. Cara penusukannya adalah dalam 0,2 sampai 0,3 cuan miring ke atas atau tegak lurus. Fungsinya adalah memperkuat jiwa dan menghilangkan kram. Titik Tu-28 atau GV28, yaitu titik yin jiao. Lokasinya adalah terletak di bagian dalam bibir atas antara bibir atas dengan frenulum, tepat di basis frenulum. Cara penusukannya adalah dalam 0,2 sampai 0,3 cuan miring ke atas atau dikeluarkan darah dengan jarum prisma. Titik ini tidak boleh dimoksa. Fungsi titik ini adalah membersihkan panas dan mengurangi edema. Sekian video kami dari kelompok 10. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.